Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan yang penuh berkah ini. Salawat beserta salam tak luput kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah, bahkan zaman teknologi seperti sekarang ini. Baik Bapak, Ibu, wali murid di rumah, serta adik-adikku siswa siswi SD Islam Al-Bayani yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau kita berbicara masalah Ramadan, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah kami datangkan, aku datangkan kepada kamu semuanya bulan puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah kami perintahkan, sebagaimana kami telah datangkan kepada orang-orang sebelum kalian supaya kamu bertakwa. Artinya apa? Di sini kita masih punya suri teladannya. Sebelum kita lahir orang sudah melaksanakan puasa. Di dalam bulan puasa Ramadan ini banyak keutamaan-keutamaan yang insya Allah yang kita dapatkan. Yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Banyak keutamaan-keutamaan yang akan kita dapatkan kalau kita melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama, kalau orang Islam melaksanakan puasa, ya, di sini tempat bulan ini tempat diijabahnya doa-doa, ya. Yang pertama akan dibukakan pintu surga, ya, akan dibukakan pintu surga. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum ramadana syahrul mubarak faradallahu azza wa jalla alaikum siyamuhu tufatu fihi abwabus sama wa tuglaku fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus sayatin. Di sini kita berdoa, di sini bulan inilah dibukakannya pintu langit, pintu surga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ketika kalau kita berpuasa banyak-banyak berdoa, insya Allah tembus langsung ke arah doa kita. Dan mudah-mudahan ada di rumah, ya, dengan kita melaksanakan ibadah puasa kemudian berdoa yang baik, mendoakan orang tuanya, mendoakan gurunya, mendoakan saudaranya, atau mendoakan keinginannya, cita-citanya supaya tersampai. Inilah waktunya ketika kita berpuasa. Karena memang kata hadis Rasulullah yang tadi yang dibacakan, tubhatus sama, akan dibukakan pintunya lah langit, ya. Kemudian yang kedua, kalau kita melaksanakan puasa, ya,
akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Artinya tahun-tahun kemarin atau bulan-bulan kemarin kita melaksanakan dosa, nah di tahun ini karena kita berpuasa akan dihapus dosa-dosanya. Ya. Bagaimana tadi hadisnya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, imanan wahtisaban, karena didasari dengan iman, takwa, takut kepada Allah, wahtisaban, ikhlas, ya, tidak menyesal, tidak ngeluh, karena memang kita enjoy menjalaninya, insya Allah ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Jadi dosa-dosa yang sudah berlalu, yang sudah kita kerjakan, ya, itu akan dihapus pada bulan ini. Kemudian yang ketiga, ya, akan dihapusnya dosa hingga Ramadan yang akan datang. Ya. Dosa kita ketika kita melaksanakan bulan puasa, ketika kita melaksanakan ibadah puasa, dosa kita akan dihapus dari Ramadan sekarang hingga Ramadan yang akan datang. Ini sangat dahsyat sekali Allah memberikan keutamaan bulan Ramadan. Ya. Sebagaimana dikatakan kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, as-salatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhana ila ramadhani. Ya. Mukaffaratun ma bainahunna ijtanabal kabair. Artinya apa? Ya. As-salatul khamsu yang pertama, dari jarak antara sholat maghrib ke isya dosa kita dihapus. Isya ke subuh, kalau kita melaksanakan sholat isya ke subuh dosa kita dihapus. Kemudian kita melaksanakan sholat subuh ke zuhur, itu selama itu dihapus. Itu dari yang lima waktu. Kemudian ditambah lagi, ya, dengan mingguannya, al jum'atu ila jum'ati, dari sholat Jumat yang minggu sekarang kemudian ke Jumat yang akan datang, itu juga akan dihapus. Tapi ini yang lebih dahsyat lagi pada bulan Ramadan, ya. Kalau waktunya ada tadi dengan sholat 5 waktu, kalau minggunya ada, Jumat dari Jumat yang satu ke Jumat berikutnya, ya ini wa ramadhana ila ramadhani. Dari bulan puasa Ramadan ini hingga bulan puasa yang akan datang, itu dosanya akan dihapus seperti mana bayi yang tidak punya dosa. Betapa dahsyatnya karena Allah memuliakan bulan Ramadan. Artinya apa? Disinilah kita ambil kesempatan, kita ambil amalan-amalan yang baik, entah sodakohnya, entah jariyahnya, entah baca Al-Qur'annya. Disinilah akan dibukakannya pintu surga pada bulan ini. Kemudian yang keempat, ya, kullu amalin ibnu adama yudopul hasanatu asrun amsadiha ila sab'ami'ati di'fin. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dikatakan, ya, setiap amalnya anak Adam atau setiap amalnya umat Islam yang sedang melaksanakan puasa, yudopul hasanatu, akan dilipat gandakan kebaikannya asrun, 10 kali lipatan. Jadi kalau kita melaksanakan baca Al-Quran, pahalanya bacanya sekali bisa jadi 10. Kalau kita sodako 1000 bisa jadi 10.000. Kalau kita sodako 100 bisa jadi 1.000.000. Artinya dilipat gandakan hingga 10. Bahkan ila sab'ami'atin. Bahkan sampai 700 kali lipat. Artinya ini sangat dahsyat sekali. Kalau misalnya kita bersodakoh 1.000 sampai 700.000. Ini kesempatan buat kita. Kalau memangnya kita diberikan milik atau diberikan rezeki yang banyak, ya sodakolah biarpun meskipun itu 1.000. Insya Allah dilipat gandakan. Inilah keutamaan bulan puasa. Dan alhamdulillah pada tahun ini di SD Islam Al-Bayani ini dikasih kesempatan untuk menyampaikan, ya, 1 kalimat, 2 kalimat, 1 hadis, 2 hadis, dan mudah-mudahan, ya,
bisa diambil manfaatnya oleh kakak-kakak di rumah. Ya, supaya menjadi motivasi, supaya menjadi penyemangat buat kakak-kakak di rumah untuk melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Dan yang terakhir, ya, orang yang berpuasa itu akan dikasih 2 kegembiraan. Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, li soimina farhatani, kepada orang puasa itu akan dibagi 2 kebahagiaan. Ya, farhatun indal fitri wa farhatun indal liqai rabbih. Ya, ini, ya, kalau orang berpuasa itu akan dikasih kegembiraan oleh Allah ketika buka. Ya, ini pada bulan puasa ini akan menjadi idola. Ya, nama suaranya maghrib ini, bedug ini jadi idolanya orang-orang puasa. Karena apa? Ditungguin. Belum ada maghrib, belum ada bedug, tungguin. Udah azan apa belum? Buat apa? Buat buka. Ya mudah-mudahan habis buka, setelah membatalkan puasa langsung sholat dulu baru buka puasa. Jadi jangan sampai dihabiskan itu dulu makanan, baru azan baru selesai itu habis kolak udah 1 piring, ya kolak udah 1 mangkok, wah, apalagi tuh es udah 2 gelas, azan baru selesai. Ya itu artinya ketika mau melaksanakan sholat ini sudah kenyangan, males. Nah ini jangan sampai. Artinya kita batalkan dulu ya puasanya. Udah azan bedug azan sudah datang, azan maghrib sudah datang, kita batalkan dulu sholat puasanya, kemudian minum secukupnya, kita sholat dulu baru ya menikmati hidangan yang sudah disiapkan. Kemudian yang kedua, nikmat yang kedua adalah liqa'i rabbihi. Ini yang lebih dahsyat lagi. Orang yang berpuasa ini akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Senang. Kita buka puasa aja sudah senang, apalagi ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan langit dan isinya, bumi dan isinya, 7 lapis langit sampai 7 lapis bumi, itu Allah yang menciptakan. Senang kita, insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang diketemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu aja yang Pak Hanafi sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, mudah-mudahan mohon dimaklumi. Sekian, wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.